Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kesempatan kali ini saya coba atau lanjutkan penjelasan soal kimia yang ada di web sekolah, dan saya baru buat 2 soal, dan yang nomor 1 udah saya jelasin dalam bentuk video. Sekarang kita coba buat atau jelasin soal yang kedua. Soalnya masih ada di web sekolah ya. Ini sudah saya update nomor 1. Poin F ini atau opsi F ini cuma untuk kalian lihat penjelasannya dalam bentuk video. Untuk nomor 2, oke, kita langsung saja coba bahas soal ini ya. Saya crop dulu biar enak. Nah, ini sebanyak 19,5 gram berarti massa ya, unsur M yang mempunyai valensi 1 direaksikan dengan asam sulfat H2SO4 dihasilkan sebanyak 5,6 liter gas hidrogen pada keadaan STP. Menurut reaksi 2M dalam fasa solid ditambah atau direaksikan dengan asam sulfat dalam fasa aqua menghasilkan M2SO4 dalam fasa aqua, dan disertai adanya gas hidrogen dalam fasa gas. Jika atom dari M mengandung 20 neutron, maka tentukanlah harga keempat bilangan kuantumnya. Oke. Jadi soal seperti ini sebenarnya ini ada 2 materi yang pengen dipertanyakan. Pertama, materi tentang notasi atom, dan yang kedua ya si bilangan kuantumnya itu sendiri, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau SPDF. Jadi yang namanya bilangan kuantum N, L, M, dan S itu sebenarnya kita bisa dapat jawabannya dari konfigurasi subkulit, ya kan? Subkulit. Dan yang namanya konfigurasi di sini kalian ingat baik-baik, yang namanya konfigurasi elektron baik itu berdasarkan tingkat subkulit atau berdasarkan tingkat kulit KLMN gitu, itu didasarkan pada nomor atomnya. Kenapa nomor atom? Yaitu karena nomor atom itu isinya sejumlah elektron. Ya, judulnya kan jelas, konfigurasi elektron, berarti ya si elektronnya yang kita susun ulang. Konfigurasi kan hanya penyusunan ulang. Nah, gitu. Terus di soal ini nggak ada kan keterangan mengenai nomor atomnya atau jumlah elektronnya berapa. Adapun di sini hanya ada jumlah neutron. Sedangkan neutron itu kalau dalam notasi itu ada pada nomor atom atau inti atom. Inti atom itu isinya neutron dan proton. Sedangkan nomor atom itu yang di bawah. Jadi di sini nggak ada keterangan nomor atomnya berapa. Kalau ada mah enak, langsung kita buat konfigurasinya, langsung kejawab. Jadi di sini oke, kita langsung coba jawab ya. Tapi sebelum jawab saya jelasin dulu, di sini ada kata kunci STP. STP itu berarti dari bahasa Inggris ya, standardization, dan T-nya temperatur, P-nya itu pressure, berarti standar tekanan dan suhu. Ya, angkanya berapa? Pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. ATM atmosfer ya, bukan ATM buat ngambil duit. 1 atmosfer. Jadi di sini mungkin terkait nanti cara pengambilannya dengan hukum gas ideal ataupun Avogadro, bilangan Avogadro. Kalau nggak salah Avogadro itu 6,23 6, berapa kali 10 pangkat 23 kalau nggak salah. Terus kalau dihitung dilihat dari volumenya, Avogadro itu 22,4 liter. Jadi di sini kita maksudnya kalian kalau menjawab sesuatu itu biasakan ditulis dulu apa yang diketahui gitu kan di soal. Di sini ada massa M, massa unsur M 19,5, terus volume hidrogen
hidro 5,6. Ini saya tandain ya, step back, menurut reaksi bla 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 dan mengandung 20 neutron. 20 neutron pada unsur M. Ini diketahui bla 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 ya, sekian. Jadi maksud saya ya, kemampuan baca itu maksudnya dikatakan orang bisa baca ketika dia sesudah membaca mendapat sesuatu dari yang ia baca gitu. Jadi kalau hanya baca doang mah, terus sudah baca ditanya ada apa di situ, nggak ada apa-apa, itu mah ya orang naik motor nggak pakai mata gitu ya, asal jalan aja. Ya, orang baca itu sesudah baca dia dapat informasi dari apa yang dia baca, itu maksudnya. Diketahui terus yang ditanya, jangan lupa yang ditanya, karena ya jujur aja ada beberapa siswa boro-boro jawab soal ya. Soal itu tanya apa, dia sendiri juga nggak tahu dia itu maunya apa soal itu gitu. Ditanya harga keempat bilangan kuantum, kok hilang ya ada siswa seperti itu, ada boro-boro jawab soal keempat, saya jadi ketawa sendiri. Harga keempat bilangan kuantum dan kuantum dan kuantum itu ada 4 ya, ada N utama, L itu azimut, M itu magnetik, S itu spin. Dan keempat bilangan tadi kita sangat mudah dapat atau nentunya itu dari konfigurasi subkulit yang SPDF. Nah, dan di sini yang perlu kalian pahami adalah satu, yang namanya konfigurasi elektron itu berarti berdasarkan jumlah elektron. Baik itu konfigurasi elektron subkulit SPDF maupun konfigurasi elektron pada kulit atau KLMN, itu dasarnya sama, yaitu pada jumlah elektron. Jumlah elektron itu adanya di mana? Adanya pada nomor atom. Nah, di soal ini nggak ada keterangan jumlah elektron ataupun nomor atomnya, nggak ada, ya kan? Adanya cuma jumlah neutron. Sedangkan jumlah neutron itu kalau pada materi notasi itu berada pada massa atom. Massa atom itu isinya P sama N atau proton sama neutron. Jadi di sini langkah pertama kalian itu harus nyari nomor atom intinya. Sesudah ketemu nomor atom M ya tentunya, baru kita konfigurasikan berdasarkan subkulit yang SPDF. Pasti ketemu. Oke, kita coba jawab. Langkah pertama, karena di sini datanya hanya ada massa punya M dan volume punya H, dan di sini ada kata clue, sebenarnya STP ini clue untuk mengerjakan soal ini berarti terkait pada keadaan gas ideal ataupun Avogadro mungkin ya. Jadi di sini kita langkah pertama itu kita ngitung mol punya siapa. Kalau menghitung mol punya M nggak mungkin juga, karena unsurnya aja atau atomnya aja udah pakai simbolik M gitu. Jadi nggak ada AR ataupun massa di sini, massa relatifnya. Dan di sini yang mungkin kita bisa hitung molnya adalah hidrogen, karena pada STP berarti kita pakai Avogadro. Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23 itu jumlah partikelnya. Jadi 1 mol isinya tinggal dikali tadi bilangan tadi. Terus kalau dibilang dalam bentuk keadaan volume, Avogadro itu Amedio Avogadro itu 22,4 liter. Jadi di sini gampang kita langsung dapat mol H2. Mol H2 sama dengan
volume gasnya atau volume H2 dibagi ini tadi tetapan Avogadro dalam volume Avogadro maksudnya. Nah, set masuk, lanjut. Volume H2 ada diketahui tadi, kalian kita udah tulis volumenya ya tadi 5,6 liter bagi 22,4 liter. L ketemu L, musuhan habis coret aja. 5,6 dibagi 22,4 liter berapa ya? Kita pakai kalkulator aja. Halo. Nah, ini 5,6 dibagi 22,4 piro 0,25. Oke. 0,25 mol ya, ingat mol, ini mol punya siapa ya? Punya H. Sedangkan di soal yang ditanya itu M. Nah, terus gimana? Oke, kita lanjutkan. Di sini makanya juga diikutsertakan reaksinya. Nah, di sini kita bisa pakai ini untuk membantu menghitung mol milik M. Nah, karena kecil berarti tadi saya ngambil reaksinya yang tadi dulu ya. Cukuplah. Di sini kan tadi kita udah ngitung ya, mol punya H gitu. Kita udah dapat sebanyak 0,25 mol. Nah, sedangkan kan yang kita mau cari atau soal itu tanya itu yang milik M, sedangkan nggak ada. Nah, reaksi ini kita bisa pakai sebagai pembantu lah. Bagaimana caranya? Kita tinggal lihat di sini ada angka 2, di sini nggak ada angkanya, di sini nggak ada angkanya, di sini nggak ada angkanya. Angka 2 seperti ini pada reaksi itu boleh dibilang sebagai angka koefisien. Nah, berarti kalau tidak ada angka di sini berarti bernilai 1. Jadi M ini punya angka koefisien 2, senyawa H2SO4 koefisiennya 1, M2SO4 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 2. Jadi saya tulis ya biar enak. 2 1 1 1. Nah, 1 ini bernilai tadi apa? Molnya 1 ini bernilai molnya 0,25 mol. Ketika 2 berarti ya udah tinggal kali 2 dong, berarti 0,25 kali 2 sama dengan 0,5 mol. Jadi mol M nilai mol unsur M sama dengan 0,5 mol. Saya kecilin dulu ya. Nah, ribetnya kayak gini nih kalau daring. Coba kalau langsung. Nah, jadi nilai mol unsur M sama dengan 0,5 gitu kan. Nah, jelas ya seperti ini. Selanjutnya apa? Ini belum selesai. Ini baru 1/4 jalan. Dari nilai mol itu nanti kita
kita butuh nyari massa atau nomor nyari massa mol. Oh iya, nyari massa bener. Nyari massa dari mol, kita nyari massa M. Massanya massa relatif, hanya bukan massa gram ya, AR-nya gitu. Dan hubungan mol dengan massa relatif seperti ini kan. Saya udah ngajarin dulu, mol itu sama dengan gram per AR ataupun MR ya. Nah, di sini mol, N itu kan mol, berarti 0,5 sama dengan gramnya tadi ada di soal berapa? 19,5 kalau nggak salah. Ya, 19,5 gram. Oh, 19,5 gram dibagi ini mol ya, ini gram, ini AR. Ini yang kita cari nih, AR. Karena kenapa? Karena nanti dari massa ini, karena di soal ada neutron, berarti nanti kita tinggal utak-atik angka ini, kita jadi nanti dapat nomor atomnya. Nah, perubahannya kayak gimana? Kayak gini. Jadi AR pindah ke sini ya, pindah ruas, sama dengan kalau kalian masih bingung seperti ini pembagian pindah ruas jadi perkalian atau kayak gimana, ya pakai cara sederhana saja ya. Misalnya gini, pakai angka perbandingan 10 misalnya sama dengan 20 dibagi 2 ya kan. 10 itu 20 dibagi 2. Nah, ini kan yang dicari kan angka 2 nih, AR. Berarti pindah ruasnya yang di sini yaitu berarti tinggal biar hasilnya 2, berarti 20 dibagi 10 berarti 19,5 dibagi 0,5 kan sama saja tuh kan. 10 sama dengan 20 per 2. Kalau ditanyanya 2 berarti 20 bagi 10 berarti ini kan sama saja, berarti 19,5 dibagi 0,5. Ini satuannya nggak bisa dicoret ya, karena AR itu satuannya SMA, ini gram, ya tetap nggak ada yang dicoret. Jadi nanti penulisan AR ya AR seperti itu, satuan SMA di AR tuh. Oke, kalkulator mana? Kalkulator, kita panggil kalkulator. 19,5. Oke, 19,5 dibagi 5, 39. AR itu 39. Dan yang kalian mesti pahami baik-baik lagi, AR itu massa ya, massa atom. AR itu massa atom. AR itu massa atom, dan saya ilustrasi berarti begini, unsur M gitu kan, M, massa atomnya 39 kan. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya data yang di bawah atau si nomor atom yang di sini nanti. Cuman kita baru punya data seperti ini, dan di soal juga tadi disebutkan ada 20 neutron pada M, berarti nanti sini kita bisa hitung jumlah protonnya. Di sini saya langsung ke sini aja ya, 39 berarti inti atom itu isinya P plus N. Nah, proton yang kita cari di sini neutronnya 20 ada di soal ya, berarti di sini dengan mudah ya protonnya 19. Ingat, ketika pada notasi jumlah proton itu sama dengan jumlah
elektron. Dapatlah kita angka 19, dan angka 19 ini yang nanti kita pakai sebagai dasar konfigurasi elektron subkulit. Oke, sampai sini baru ya mungkin 50% lah kerjaan kalian. Nah, kita pakai subkulit. Subkulit itu berarti kalian, biar mudah saya lihatin juga. Nah, buat deret subkulit yang 1 sampai 7, 2 sampai 6. Nah, manual ya di buku ya tulis dulu 1 sampai 7 ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7. Seperti ini. 2 sampai 6 ke bawah. 2 3 4 5 6. 3 itu berarti ya 3 4 5 yang terakhir 4 ya 4 lah. Ini milik S ya, milik S. Oke, pada video yang pertama udah saya jelasin S itu maksimal punya 2 elektron jadi 1 S2 gitu kan. Terus ini milik D saya nggak tulis lagi D karena saya sendiri juga nggak hafal, mesti pakai alat bantu kayak gini. 3 itu milik F, 4 juga milik F. Oke, saya coba crop dulu. Nah, bagaimana caranya menggunakan seperti ini? Kita tulis dulu notasinya tadi. M, nomor atomnya 39, nomor masanya 39, nomor atomnya 19. Kita buat konfigurasi dari data seperti ini. 19 berarti 1s2 kan, 1 baru 2 elektronnya tuh. Terus dilanjut 2s 2 baru 4, dilanjut salah ini ya, ini salah, 2 ini milik P. Saya ulang lagi. SP milik D, baris ketiga milik D. Nah, ini baru benar ya, sorry lah, malu. Kita ambil lagi. Oke, saya ulangi lagi. M, nomor massa 39, nomor atom 19. Kita buat konfigurasi elektron subkulit berdasarkan nomor atom. Nomor atom 19 berarti saya bedain kuningnya berarti 1s 2 kan. Terus selanjutnya karena masih 2s 2 masih banyak kurang, dilanjut berarti 2p 6 bab 10, dilanjut 3s 2 baru 12, dilanjut 3p apa nih 6 ya, 3p 6 berapa itu 10 18 kurang berarti 4s 1. Kita hitung, dicek mungkin kalau senang itu. Nah,
kita tandain aja ya. Dua, 4, 10, 12, 18, 19. Oke, sama ya. Sama dengan apa ya? Dengan nomor atomnya lah. Sekarang tinggal jawab konfigurasi, tinggal jawab NLMS dan kuantum utama yang N itu pada titik terakhir. N itu pada titik terakhir. S. Lihat angkanya, angka koefisiennya pada depan subkulitnya. N itu berarti sama dengan 4. N itu sama dengan 4. Terus yang kedua L ya, L atau azimut. L kecil atau azimut itu gini. Saya juga kan nggak hafal ya, mesti tahu dasarnya maksudnya. Ketika S nilai azimutnya itu sama dengan 0. Ketika dia P sama dengan 1, ini sudah ketentuan. Ketika dia D sama dengan 2. Ketika dia F sama dengan 3. Jadi nilai L di sini atau azimut di sini adalah nilai, pada titik terakhir subkulitnya apa? Karena berhubung S berarti nilai L-nya sama dengan 0. Oke. Terus yang selanjutnya LMM, magnetik. Magnetik itu karena dia pada kulit S dan S itu punya maksimal 2 elektron, berarti kita penggambaran diagram orbitalnya atau kotak-kotaknya itu cuma punya satu kotak, 0 ya, punya 0 kayak begini, terkecuali nanti, dan M itu kan maksudnya dari negatif sampai positif. Jadi ketika mungkin selain S misalkannya P itu ada 10 elektron, P itu 6 elektron, berarti nanti kan ingat satu kotak itu isinya 2 anak panah, 2,5 anak panah. Berarti ketika ada 2 ya berarti cuma satu kotak. Berarti ketika ada 6 elektron berarti ada 3 kotak, ada 10 elektron pada D, ada 5 kotak, ada 14 milik F, berarti ada 7 kotak. Karena di sini berhubung pada subkulit S berarti hanya punya satu kotak. Dan lihat di atas angkanya cuman ada 1, berarti ini cuma menunjukkan jumlah elektron pada orbital S hanya ada 1 buah. Berarti kita isi dengan anak panah yang mengarah ke atas, dan aturannya adalah mengisi anak panah itu mengarah ke atas terlebih dahulu. Jadi dengan otomatis nilai M sama dengan adalah 0. Jadi nilai M itu sebenarnya posisi terakhir kalian nulis anak panah itu adanya di mana gitu. Ada pada nilai 0 kah, atau minus 1 kah, atau pada plus 1 atau berapa, tergantung pada subkulitnya dulu, dan tergantung juga pada jumlah elektronnya. Dan yang terakhir nilai S atau spin, nilai S atau spinnya itu posisi anak panah kalian terakhir nulis mengarah kemana. Kalau mengarah ke atas berarti bernilai positif. Kalau posisi terakhir nulis dia bernilai atau mengarah ke bawah atau nyungsep, dia nilainya negatif. Jadi di sini nilainya adalah N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, S-nya positif setengah. Coba kita cek ya. Halaman berapa tadi? Soal ini. Soalnya mana sih? Nah.
N-nya 4, oke. L-nya 0, oke. M-nya 0, oke. S-nya positif setengah, oke. Korek ya. Oke, selesai sampai di sini. Soal yang ya hot mungkin, kategori hot. Terima kasih. Dan kalau memang masih nggak jelas, bisa kontak langsung saya di WhatsApp aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.